Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagian-bagian dari alat ukur kompas bidik dan juga alat ukur teodolit sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah handasah yaitu ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak dosen Sony Nugratama MSI. Terima kasih. Kompas bidik. Kompas bidik adalah kompas yang berfungsi untuk mengetahui besar sudut suatu objek atau medan terhadap arah utara atau selatan kutub magnetis bumi secara akurat. Bagian-bagian dari kompas bidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, benang atau garis di antara kompas yang berdiri tegak disebut kawat isar, berfungsi sebagai garis pemandu ketepatan arah objek bidikan. Lalu yang kedua ada piringan skala derajat yang berwarna putih, berfungsi sebagai penunjuk derajat hasil bidikan dan arah mata angin dari jarum kompas. Di dalam piringan skala derajat terdapat jarum yang biasa kita sebut sebagai jarum kompas, berfungsi sebagai penunjuk arah utara selatan kutub magnetis bumi. Lalu di sekitar piringan skala derajat atau disebut rumah kompas, berfungsi sebagai pelindung utama komponen kompas. Lalu ada lensa pembidik, yaitu alat bantu pembaca hasil bidikan. Yang terakhir dari bagian kompas bidik adalah kawat yang berwarna emas di ujung kompas bidik merupakan handle pengait, berfungsi untuk menaruh jari jempol ketika ingin menggunakan kompas bidik. Digunakan sejajar mungkin dengan objek yang ingin dibidik. Sekian penjelasan tentang bagian-bagian dari kompas bidik. Berikut cara menggunakan kompas bidik. Yang pertama, buka tutup kompas dan posisikan tutupnya hingga tegak lurus. Tarik cincin untuk jempol. Masukkan ruas pertama jempol kanan ke dalam cincin tersebut. Telunjuk sejajar dengan penutup. Dan yang berdiri tegak, jari-jari lain memegang penutup kompas. Lengan lurus ke depan, bisa juga meletakkan kompas pada tongkat statis dan dekatkan kompas ke depan bola mata. Untuk mencari tanda atau titik yang dijadikan patokan dalam membidik, pilih benda yang jauh tetapi jelas terlihat dan tidak terhalang. Hasil bidikan angkanya bisa dilihat pada kompas, misalnya angka 40, maka disebut azimut 40 derajat. Kemudian bergerak menuju titik yang telah dibidik oleh kompas tadi. Setelah sampai pada titik yang dituju, kemudian bidik titik berikutnya, demikian seterusnya secara berulang. Berikut adalah cara menggunakan kompas bidik. Materi selanjutnya, setelah kita membahas bagian-bagian mengenai kompas bidik, maka selanjutnya adalah bagian-bagian dari teodolit. Sebelum kita membahas bagian-bagian dari teodolit, kita harus mengetahui dulu apa itu teodolit. Teodolit adalah alat yang digunakan untuk mengukur jarak sudut horizontal maupun vertikal antara titik satu dengan titik yang lainnya. Teodolit memiliki beberapa bagian, yaitu bagian-bagian dari teodolit yang saya rangkum terdapat 14 bagian. Yang pertama yaitu adalah tribah. Bisa dilihat pada gambar yang paling bawah, itu disebut tribah sebagai penghubung antara badan teodolit dengan tripod. Lalu di atas tribah terdapat skrup ABC. Fungsinya adalah untuk mengatur kedataran pada sumbu satu teodolit dengan tripod. Selanjutnya di atas tribah ada skrup ABC, lalu di atasnya ada display. Fungsinya adalah untuk menampilkan besaran sudut hasil dari bidikan vertikal maupun horizontal.
Lalu di sebelah kanan ada tombol power, gunanya untuk menghidupkan atau mematikan alat teodolit itu sendiri. Lalu di sebelah kirinya terdapat baterai, yaitu gunanya adalah daya energi alat teodolit untuk berfungsi. Lalu di sebelah kanan ada skrup pengunci horizontal. Guna dari skrup pengunci horizontal adalah agar alat tidak bisa digerakkan secara horizontal atau untuk dikunci. Lalu masih pada skrup pengunci horizontal terdapat skrup penggerak halus. Gunanya untuk menggerakkan secara halus secara horizontal. Lalu di sebelah kirinya terdapat skrup pengunci vertikal. Gunanya agar alat teodolit tidak bisa digerakkan secara vertikal, yaitu dikunci. Lalu di dekat skrup pengunci vertikal terdapat skrup penggerak halusnya. Gunanya agar untuk menggerakkan secara halus teropong untuk mengambil suatu objek bidikan. Lalu bagian utama dari teodolit adalah lensa optik, yaitu gunanya untuk memudahkan kita membidik patok. Lalu di dekat lensa optik terdapat teropong. Gunanya berfungsi untuk membidik objek. Lalu selanjutnya ada pengatur lensa. Gunanya untuk memperjelas objek yang sedang dibidik atau objek yang ingin dituju. Selanjutnya, kembali lagi ke bagian bawah. Terdapat nifo kotak. Guna dari nifo kotak adalah untuk memperlihatkan apakah sumbu satu dari teodolit ini sudah berdiri tegak. Lalu setelah nifo kotak yang terdapat di tengah-tengah, ada nifo tabung. Berfungsi untuk mengatur kedudukan sumbu 2 dari teodolit itu. Apakah tegak lurus terhadap sumbu satu atau tidak. Jika diulas secara singkat tentang 14 bagian tersebut, maka yang pertama adalah pengarah kasar. Fungsinya untuk membantu pembidik, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Lalu yang kedua ada klem pengunci vertikal, berfungsi untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Yang ketiga terdapat pergerakan halus vertikal, gunanya untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu objek secara halus. Yang keempat ada tempat baterai. Yang kelima ada klem pengunci lingkar horizontal. Yang keenam ada penggerakan halus lingkaran horizontal. Yang ketujuh ada skrup pengatur nifo. Yang ke-8 ada handle, berfungsi untuk pegangan tangan pada alat. Lalu yang ke-9 ada pengatur fokus lensa okuler, untuk fokus lensa okuler ke objek. Lalu yang ke-10 ada nifo tabung, untuk menyetel posisi sumbu 2 secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyangga rata atau skrup ABC. Lalu yang ke-11 ada display dan papan tombol untuk membaca skala lingkaran vertikal dan juga horizontal. Lalu nomor 12 ada nifo kotak yang berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Yang ke-13 terdapat plat dasar untuk bertumpunya pesawat teodolit. Dan yang terakhir adalah lensa verticalizing. Nah, bagian-bagian tersebut dari nomor 1 sampai 14 merupakan bagian-bagian dari alat ukur teodolit yang kita pelajari pada mata kuliah Handasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.